Halo sedulur online semua, kali ini Pak Imin mau cerita film jadul yang bertema suku pedalaman. Langsung aja yuk ke ceritanya. Film dimulai saat sang pemeran utama turun dari pesawat yang bernama John. Dan sekarang dia sedang mengunjungi pusat kota Thailand. Dia menelusuri semua sudut kota mulai dari naik perahu hingga jalan kaki, sambil ngambil foto ketika melihat view yang bagus. Lalu scene berpindah ketika John dan ceweknya sedang nonton tinju, tapi ceweknya nggak merasa nyaman di sana. Lalu ada bapak-bapak yang menggoda ceweknya, entah tergoda atau risih. Ceweknya pun pergi dari arena. Setelah pertandingan selesai, John baru tahu kalau ceweknya udah hilang dari sana. Lalu tiba-tiba bapak-bapak tadi dengan sengaja nyenggol John, lalu mengancamnya dengan sebuah pisau. Sebagai tokoh utama, tentu saja John melawan bapak-bapak ini. Dan tanpa sengaja, John menusuk bapak-bapak itu, kemudian dia kabur lari. Berlanjut saat John keliling Thailand dengan kereta sambil jepret foto. Saat ada polisi, dia pura-pura tertidur karena takut ditangkap karena kasus sebelumnya. Saat turun dari kereta, John sudah disambut seseorang. Ternyata John sudah menyewa tour guide lokal yang bernama Chuan. Mereka pun mulai trip ke daerah perbatasan yang lokasinya seperti sungai-sungai. Untuk mencapai lokasi, John dan Chuan naik bentor karena jaraknya yang cukup jauh. Saat di jalan, Chuan dikejar sebuah bis, yang ternyata sopirnya adalah bapaknya si Chuan. Dan si Chuan ini anak durhaka karena ulahnya membuat bus ayahnya terperosok. Saat sampai di sebuah desa, John langsung jepret-jepret kegiatan di sana. Sedangkan Chuan mempersiapkan perahu untuk mereka. Saat mau berangkat, John diberitahu untuk jauh-jauh dari perbatasan. Tapi John seakan menyepelekan ucapan orang yang memberi peringatan padanya. Justru John memberikan uang tutup mulut karena saat ini John sedang diburu polisi. John dan Chuan pun berdua saja di perahu. Saat sedang di atas sungai, Chuan memberi makan John dengan daging ular. Karena kaget, John memuntahkannya. Untuk membalas perbuatan Chuan, John kemudian memberikan mimik jahat pada Chuan yang akhirnya Chuan pun ikut muntah. Keesokan harinya, John menjalani pekerjaan untuk mencari foto bawah air yang bagus. Selesai mengambil foto bawah air, John beristirahat dan tertidur. Sedangkan Chuan sendiri memainkan serulingnya. Saat sore hari, John terbangun dan dia melihat Chuan sudah tidak ada di atas perahu. Dia pun mencarinya. Kemudian John melihat helm yang dipakai oleh Chuan. Saat berenang untuk melihatnya, justru John mendapat mayat Chuan mengapung di atas sungai. Kemudian dengan cepat John berenang mengangkat mayat Chuan. Di sisi lain, ternyata John sedang diintai suku primitif. Saat sudah mencapai mayat Chuan, ternyata John kena jebakan suku primitif yang sudah disiapkan sebelumnya. Dia pun kemudian dibawa ke desa suku primitif. Kemudian kepala suku menyuruh untuk menggantung John. Anak-anak di sana pun langsung mengusili John dengan cara memukul dengan sebuah bambu. Keesokan harinya, John melihat pemandangan yang tidak enak. John melihat suku lain yang sudah ditangkap kemudian dieksekusi di depan umum. Selesai eksekusi, John dilihatin seorang gadis cantik dari suku itu. Gadis cantik yang ternyata anak kepala suku meminta pada bapaknya agar mengelepasin John. Dan John ingin dijadikan budak oleh gadis ini. Scene berpindah saat John sedang disiksa di dalam air. Kemudian kepala suku menghentikan aksi penyiksaan tersebut. Lalu John dikurung di dalam sebuah gubuk. John pun merasa tidak nyaman karena gubuk itu ternyata dipakai untuk membuat ikan asin. Dan gadis cantik tadi bernama Maraya. Seperti ada ketertarikan, Maraya selalu memperhatikan John yang sekarang disuruh untuk kerja rodi. Pas istirahat makan siang, diam-diam Maraya menemui John yang diikat lagi di dalam gubuk. Maraya membawakan makanan, tapi John tidak suka dengan makanan yang dibawakan Maraya. Dia pun malah menggigit tangan Maraya. Setelah Maraya pergi, ada wanita tua yang menghampiri John, yang ternyata wanita tua ini fasih berbahasa Inggris. Dia kasih tahu John kalau hari ini ada sebuah perayaan dan John bisa kabur jika dia mau. Setelah itu, John dilepaskan atas perintah kepala suku.
Kemudian dia berkeliling dan melihat pemandangan Maraya dan teman-temannya sedang mandi di sungai. Dan pada saat itu tiba-tiba ada helikopter yang lewat. Orang-orang pun langsung bersembunyi karena itu dianggap sebuah bahaya. Namun John malah teriak-teriak meminta bantuan. Karena ulahnya itu, John pun diajar algojo suku tersebut. John pun mau dihabisi salah satu algojo, namun dihentikan oleh Maraya. Malam harinya wanita tua balik lagi mengunjungi John dan ngasih obat. John meminta tolong pada wanita tua untuk mencarikan sebuah perahu untuk kabur. Tapi wanita tua memberitahu resiko apabila John kabur dan tertangkap lagi. Pagi harinya saat John sedang kerja, tiba-tiba ada orang yang jatuh tertimpa tangga. Kemudian dia bersama orang-orang nyelamatin orang yang jatuh tersebut. Tapi sayang, orang itu gak selamat. Orang itu pun langsung dikremasi, dan setelah acara kremasi selesai, istri korban bajunya langsung dibuka dan digenjot orang-orang di sana. Itu menandakan kalau dia sudah tidak menjadi istri dari siapapun. Wanita tua sudah mempersiapkan perahu untuk John, yang kemudian John bersiap-siap untuk kabur dari desa itu. Dengan peralatan seadanya, John pun kabur dari desa. Tapi sialnya, ada yang melaporkan kalau John kabur dari desa. Yang kemudian orang-orang pun pergi untuk menangkap John kembali. Awalnya John bisa kabur, namun karena tak menguasai medan, akhirnya John ketangkap lagi. Kemudian John mengajak duel ketuanya 1 lawan 1. John pun berhasil mengalahkan ketuanya, namun karena kelelahan John pun tepar. Saat terbangun, dia sudah dikelilingi penduduk desa, alias John ini balik lagi ke desa suku primitif. Kemudian kepala suku menyuruh untuk membawa John balik lagi ke kurungannya. Tapi sebelumnya John dihukum dengan menjemurnya di bawah matahari langsung. Udah kayak ikan asin aja ini si John. Keesokan harinya John dipanggil kepala suku. Dia disuruh memakan otak kera sebagai tanda kalau dia adalah pejuang suku itu. Kini John tidak perlu kerja rodi lagi. Saat John sedang aktivitas bersama penduduk, tiba-tiba ada laporan ada anak kecil yang sedang sekarat. Dia pun ikut mengecek ke sana. Di sana sudah ada dukun desa yang berusaha mengobati bocil ini dengan ilmunya. Sang dukun bilang kalau bocil ini sedang kerasukan roh jahat. Tapi John yang lebih tahu pengobatan modern langsung turun tangan dan mengobati bocil yang susah nafas tersebut. Akhirnya bocil itu pun terselamatkan. Keesokan harinya John mengikuti sayembara untuk mendapatkan Maraya untuk dijadikan istrinya. Kini John berhasil mendapatkan bunga dari Maraya yang menjadi tanda kalau John lah sang pemenang. Kemudian John dan Maraya pun menikah. Udah kayak film India aja, selesai menikah John dan Maraya kejar-kejaran lari-larian. Dan mereka pun melakukan siang pertama di outdoor. Di sisi lain, karena dukun tidak suka dengan John, dia mengirim santet pada John dan Maraya. Sedangkan John dan Maraya semakin romantis dan Maraya sendiri mulai belajar berbahasa Inggris. My husband, I loving you. Selesai melakukan aktivitas, John dipanggil mertuanya dan bilang kalau kini Maraya sedang hamil. Karena senang dengan kabar itu, John pun menemui Maraya. Kemudian mereka lanjut bercinta meski sedang hamil si Maraya. Di suatu kesempatan saat Maraya sedang pergi, dia merasa sakit kepala. Kemudian wanita tua yang bersamanya mengantar Maraya pulang untuk istirahat. Scene berlanjut saat John dan Maraya sedang ngedate. Tiba-tiba John mendapat laporan kalau ada suku lain yang akan menyerang mereka. Pas itu juga Maraya merasa penglihatannya semakin kabur. Kemudian John menyuruh Maraya untuk pulang. Sedangkan John dan pasukannya menghajar suku yang akan menyerang mereka. Selesai tawuran, John pulang dan menemui istrinya yang divonis buta total. Mengetahui hal itu, John ingin membawa Maraya ke kota agar mendapat perawatan medis yang lebih layak dan lengkap. Keesokan harinya, mereka kabur menggunakan perahu yang sudah disiapkan wanita tua. Tapi mereka akhirnya tertangkap lagi dan lagi. Kini mereka pun sudah pasrah saja. Singkat cerita, saat Maraya akan melahirkan, tiba-tiba suku lain menyerang desa mereka. Kemudian Maraya diungsikan ke tempat yang aman agar bisa melahirkan. Setelah anaknya lahir, Maraya justru sekarat dan dia yakin kalau dia akan mati.
Kemudian Mariah meminta bapaknya agar disatukan dengan John selamanya. Bapaknya pun melakukan ritual penggabungan darah, dan setelah itu Mariah meninggalkan John untuk selama-lamanya. John pun pergi untuk menenangkan hati dan mengingat kenangan dengan istrinya. Tapi John tidak larut dengan duka. John kemudian memerintahkan penduduk untuk membangun lagi desanya. Dan film pun selesai.